Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Algoritma Strategi Kelas RA, izinkan kami mempresentasikan hasil kami yang berjudul Pencarian Rute Kampus ITERA menggunakan Depth First Search. Adapun dosen pengampu yang pertama yaitu ada Pak Tirta Setiawan, dan yang kedua yaitu ada Bu Amalia Citra Pradana, serta adapun anggota kelompok 2 yaitu yang pertama Dimas Wahyu Saputro, yang kedua Fadia Dila Sabin, yang ketiga ada Alfian Dwi Kurnia, yang keempat ada Alfa Fairin, serta yang kelima yaitu Binti Fidrotul Hasan. Adapun daftar isi yang akan kami bahas yang pertama yaitu pengantar, lalu yang kedua yaitu pembahasan, dan yang ketiga yaitu kesimpulan. Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasannya yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Dipersilakan. Baik, yang pertama adalah pengantar. Metode yang digunakan kali ini adalah metode Deep First Search. Merupakan suatu metode pencarian pada sebuah pohon dengan menelusuri suatu cabang sebuah pohon sampai menemukan solusi. Algoritma Deep First Search atau DFS adalah algoritma pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node paling kiri pada tingkat selanjutnya. Struktur yang digunakan adalah struktur stack, yaitu last in, first out. Pada gambar di samping terlihat sebagai contoh untuk mencari node, misalnya mencari node 12 menggunakan kedalamannya adalah 4. Seperti yang dijelaskan, DFS dimulai dari yang node paling kiri, jadi dimulai dari 2, belum ditemukan solusi akan terus sampai tingkat kedalaman yang paling dalamnya adalah 4. Karena belum juga ditemukan solusi, dia akan backtracking ke node 5, mundur lagi karena belum ditemukan ke node 2, lalu ke node 6, karena belum ditemukan lagi node yang ke-12, karena belum ditemukan semuanya maka dia akan pindah ke kanan, dan ke kanan dia mulai dari node 8. Ya, seperti yang dijelaskan juga, kalau algoritma DFS ini dimulai dari yang paling kiri dahulu. Setelah yang kiri dicek belum ditemukan, dia akan backtracking lagi ke dari 10 ke 9, dan belum ditemukan juga akan backtracking lagi ke atasnya ke node 8, lalu ke kanannya node 12, maka solusi yang didapat dari pohon graf kali ini adalah 1, 8, dan 12. Next. Kelebihan dan kekurangan DFS, yaitu kelebihan DFS sendiri, 1, membutuhkan memori yang relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang saja disimpan. Seperti tadi kan pencariannya melalui graf, node yang sebelah kiri karena belum ditemukan lintasan mana yang mencapai node 12, maka itu hanya sekedar pencarian saja dan tidak disimpan. Yang kedua, secara kebetulan, metode DFS akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak dalam berulang keadaan. Lalu kekurangan DFS sendiri, 1, jika pohon dibangkitkan mempunyai level dalam yang tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi. Yang kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka DFS tidak dapat menjamin untuk menemukan solusi paling baik dan optimal. Seperti pada kelebihan DFS pada poin 2, dijelaskan bahwa DFS hanya mendapatkan satu solusi, dan jika sudah ditemukan solusi tersebut maka dia tidak akan mengecek keadaan yang lainnya lagi. Dan itu juga bisa bisa menghasilkan kekurangan jika solusi yang sudah didapat tetapi ada solusi lagi di tempat lain, maka DFS tidak akan mengeceknya. Jadi bisa dibilang itu adalah kekurangan dan kelebihannya. Next. Untuk pencarian rutenya, DFS mengeksplor setiap kemungkinan cabang yang mungkin akan menjadi sebuah solusi sebelum mengeksplor ke cabang yang lainnya. Selanjutnya, di ITERA sendiri memiliki luas 275 hektar yang terdiri dari banyak gedung yang jaraknya saling berjauhan. Selanjutnya. Oke, selanjutnya pembahasan. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya tadi, bahwa di DFS ini dapat digunakan untuk pencarian rute. Dan studi kasus kami sendiri itu mengambil di wilayah kampus ITERA. Nah,
Seperti pada gambar, sudah kami tandai 12 titik-titik yang tersebar seperti terlihat pada gambar. Dan ketika kami rubah menjadi bentuk graf, akan seperti pada tampilan di slide. Nah, kami ingin mencari rute dari titik awal titik 8 dan titik akhirnya di 12. Menggunakan program yang terlampir, kami mendapatkan rute dari 8, kemudian ke 4, kemudian ke 5, ke 6, ke 9, dan ke 12, yang mana deskripsinya terlihat pada gambar. Jarak total yang dilalui itu sekitar 1,59 km. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dari pembahasan-pembahasan sebelumnya diperoleh beberapa poin-poin kesimpulan. Yang pertama adalah DFS menghasilkan solusi yang lebih dalam dan tidak optimal jika dibandingkan dengan BFS dalam studi kasus pencarian rute. Yang kedua, DFS dapat bekerja dengan baik ketika solusinya padat. Dan yang ketiga, hal ini dibuktikan dengan didapatkan rute kampus ITERA yang diawali dari Masjid At-Tanwir dan diakhiri di Masjid Baitul Ilmi dengan jarak tempuh 1,59 km. Demikian penjelasan dari materi kami, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.